Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji Kokok yang akan mengisi pengajian pada pekan ini. Untuk memperhatikan waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Kokok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang barakah ini, insyaallah taala majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlisud dzikir, yaitu majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah para sahabat, yakni untuk beriman kepada Allah, yaitu mendalami dan menyelami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengevaluasinya. Mari kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, yang memiliki arsy yang mulia, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah kita dari api neraka. Ayyuhal ikhwahal kiram, pembahasan kita yakni menyelam dasar samudra la ilaha illallah. Karena sungguhnya kalimat ini begitu akrab dengan kita dan begitu dekat dengan lidah kita. Hampir tidak pernah dalam satu hari kita melewatkan untuk mengucapkan kalimat yang agung dan mulia ini. Namun apa sungguhnya kalimat yang mulia ini? Yakni yang kita ketahui adalah kalimat Islam, yang dengan kalimat ini seorang menjadi muslim. Dan la ilaha illallah juga merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Dan la ilaha illallah juga termasuk kalimat yang agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah adalah kalimat yang memiliki makna yang paling mulia. Benar, tentu la ilaha illallah bahkan lebih dari semua itu. Bahkan la ilaha illallah, karena kalimat inilah Allah menciptakan makhluk. Dan untuk kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya,
Dan untuk kalimat la ilaha illallah ini pula Allah turunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasul. Dan karena kalimat la ilaha illallah ini pula Allah ciptakan surga dan neraka. Maknanya yang sangat dalam, yaitu kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Bahkan la ilaha illallah merupakan tema yang terpenting di dalam hidup kita dan persoalan yang paling mendasar di dalam hidup kita. Dan itu adalah dalam rangka mewujudkan, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita ingin mewujudkan, benar-benar mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguhnya dasar yang paling pertama, prinsip yang paling pertama agar kita bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, di setiap desah nafas kita, di setiap titian langkah kita, yaitu memahami dan mengilmui, mempelajari, memahami dan menghayati makna kalimat la ilaha illallah dengan benar, dan dapat menjalankan misi yang terkandung dan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena sungguhnya kalimat ini adalah inti daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan ia bahkan inti ajaran bagi seluruh nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan kalimat la ilaha illallah inilah fondasi, dan ia juga tiang, serta ia juga bagian dari setiap bangunan Islam dan bangunan agama itu secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhirnya. Kita hidup sudah cukup lama, dan dunia ini telah ada juga sudah ribuan tahun. Bahkan kita tidak bisa menghitung dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kita. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang senantiasa dikumandangkan oleh para nabi dan para rasul. Dan terutama di umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hidup di dunia ini mengulang-ulang kalimat yang agung dan indah ini di setiap waktu. Akan tapi sungguh barangkali banyak dari kita atau dari orang-orang yang mereka kadang-kadang tidak meluangkan waktu dan mendorong diri untuk mengetahui dan mempelajari apa makna dari kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya. Kita hanya tahu, sering kalau ditanya apa la ilaha illallah artinya, umumnya orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Apakah benar makna ini? Kalau secara bahasanya ya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apakah benar makna ini dalam pengertian syariat? Sangat jauh. Karena ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ada sesembahan lain selain Allah. Tuhan bisa saja hanya Allah, tapi banyak yang disembah selain Allah. Maka tidak cukup seseorang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana agar kita betul-betul bisa menerapkan dan mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam ucapan dan tindakan kita, dan bahkan dalam resapan hati kita? Maka sungguh inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah persoalan terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menerapkan dan mewujudkan di dalam setiap tindakan kita dan perbuatan kita dan ucapan kita.
maknanya ucapan kita, perbuatan kita tidak bertentangan dengan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, sebuah kalimat yang huruf-hurufnya bila kita renungi, kita hayati, ia adalah kalimat yang lahir dari lubuk hati yang terdalam. Kalimat la ilaha illallah tidak sebatas huruf-huruf yang terlahir dari lidah kita dan melalui kedua bibir kita. Akan tetapi sungguhnya ucapan kalimat la ilaha illallah yang hanya terlahir dari mulut, maka ia tidak akan memberikan faedah dan manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Karena kita juga pernah mendengar mungkin burung beo, kakak tua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kemudian dia menjadi Islam? Tidak. Ada orang mungkin yang bertetangga dengan orang non-muslim, tapi kemudian dia sering mendengar adzan, mendengar ucapan. Ada seorang dari kita yang mungkin sedang bergaul dengan mereka lalu suka mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini menjadi akrab dan dia mengucapkan. Apakah dengan dia mengucapkan kalimat itu spontan dia menjadi muslim? Kalau hanya lidahnya yang mengucapkan dan belum terlahir dari hatinya, maka ia tidak menjadikan pengucapnya sebagai orang muslim. Kalimat la ilaha illallah haruslah dibarengi dengan resapan dan penghayatan dan pemahaman makna. Yang inilah yang nanti terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah ta'ala pada pertemuan ini atau berikutnya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat keikhlasan, ketulusan yang terlahir dari hati, yang diucapkan sebagai perwujudan pernyataan dari dalam hati yang paling dalam bahwa segala ibadah kita hanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi belum tentu kita bisa membuat orang di sekitar kita yang mendengar kalimat la ilaha illallah dapat meresapinya. Karena sungguhnya kalimat ini bukanlah yang didengar dengan telinga dan dapat diucapkan dengan lidah tanpa dihayati dengan hati. Kalau ia hanya ucapan ataupun ia hanya tulisan dan dia pahatan atau dibuat kaligrafi yang indah yang kadang menjadi pajangan di setiap rumah, namun kadang-kadang ia bahkan seringnya ia tidak memberikan pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kalimat la ilaha illallah tersebut. Akan tapi sungguhnya kalimat la ilaha illallah yang terlahir dari hati, dia akan menghilangkan segala keburukan-keburukan yang ada di dalam hati, segala kejelekan, dan kalimat la ilaha illallah akan menjadi pensuci bagi jiwa orang yang mengucapkannya dari segala bentuk kesyirikan dan persekutuan. Lalu apa hakikat dari makna kalimat la ilaha illallah? Tadi kita sudah tanyakan. Ketika kita tanyakan apa makna la ilaha illallah, sering orang menyebutnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ada juga sebagian orang mengatakan tidak ada pencipta lain selain Allah. Ketika diartikan tidak ada pencipta lain selain Allah, ini tidak salah. Akan tetapi bukan ini yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sekiranya kalimat la ilaha illallah itu berarti tidak ada pencipta lain selain Allah, tentu orang-orang musyrikin itu sudah masuk Islam. Orang-orang musyrikin itu tentu sudah menjadi muslim, dan mereka mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika Nabi memerintahkan kepada mereka. Akan tetapi kaum musyrikin mereka meyakini Allah adalah pencipta alam semesta langit dan bumi, sampai Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah.
wahai Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapakah yang menciptakan mereka, pastilah mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Mereka yakin. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, di surat Luqman ayat 25, Allah juga mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Sekiranya kau tanyakan kepada mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, tentulah mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya, tanpa ada keraguan. Dan sampai sekarang pun sekiranya kita tanyakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, selain kaum muslimin, selain kaum orang-orang yang mentauhidkan Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Meskipun dengan bahasa mereka Tuhan, God, akan tapi itu adalah Allah yang mereka maksudkan. Dan kalimat wala in sa'altahum, sekiranya kamu tanyakan wahai Nabi kepada mereka, kalimat ini banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Juga yang serupa di dalam surat Yunus ayat 31, Allah mengatakan wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur dan mengurusi alam semesta ini, langit dan bumi, malam dan siang, hujan dan panas. Siapa yang mengatur rezeki semua makhluk yang ada di bumi ini? Fasayaquluna Allah, mereka juga pasti akan mengatakan Allah. Maknanya betapa jelas bahwa Allah adalah sang pencipta, Allah maha pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf dan kaum musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy musyrikin lainnya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan makna ini. Mereka tahu itu. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kaumnya, di tengah-tengah kaumnya, termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf dan yang lainnya, yang mereka ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, kalian akan bahagia. Apa jawaban mereka yang sangat ngerti dan sangat tahu dari makna la ilaha illallah yang terucapkan dalam bahasa Arab, dan mereka orang Arab dan mereka faham makna dari kalimat la ilaha illallah? Apa yang mereka katakan di dalam surat Shad ayat 5? Allah abadikan perkataan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja? Lihat, mereka faham makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah bukan sebagaimana yang ditafsiri dan dimaknai orang-orang belakangan di zaman ini, tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta lain selain Allah. Tapi mereka memahami apakah Nabi SAW dengan menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka paham bahwa Nabi menyuruh mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka dan hanya untuk menyembah kepada yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Oleh karena itu mereka menolak. Mereka mengatakan aja'alal alihata, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan al-alihah jamak dari ilah, artinya Tuhan-Tuhan yang disembah. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak yang kita sembah ini ilahan wahidan, menjadi satu sesembahan saja, yaitu Allah saja? Karena orang-orang Quraisy mereka kenal Allah, tahu siapa pencipta langit bumi dan pencipta diri mereka sebagaimana telah dikatakan di atas. Namun mereka justru menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha
ilaha illallah. Mereka menolak untuk masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Mereka menolak bukan karena mereka tidak tahu makna la ilaha illallah. Mereka lebih faham dan lebih ngerti makna kalimat la ilaha illallah dari manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Jadi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a, yang terpenting bahkan yang sangat penting, yakni kita harus mengetahui dan memahami dengan baik dan benar makna dari kalimat ini. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala perintahkan kita di dalam surat Hud ayat 14. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu. Maka ketahuilah oleh kalian, maka belajarlah kalian, maka ketahui itu artinya ilmuilah oleh kalian bahwa sungguhnya agama ini, Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah. Pelajari itu. Wa an la ilaha illahu, dan bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Muhammad ayat 19 Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua hamba-hambanya untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal dunia ia ya'lam, ia memiliki ilmu tentang keesaan Allah, ia tahu, ia ngerti, ia yakin, ia faham bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Kalimat dakhalal jannah adalah jawabus syarti dari kata-kata man, dan itu menunjukkan arti pasti, niscaya dia masuk surga. Tapi kuncinya di situ, ketika dia meninggal dalam keadaan dia punya ilmu tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di dalam hidupnya. Dan itulah pintu surga. Akan tapi di sana nanti akan ada syarat-syarat untuk bisa membuka pintu surga dengan kunci tersebut. Kalimat la ilaha illallah memiliki kata la, yang arti la tidak ada. Ini maknanya dalam bahasa Arab nafyun, penolakan, peniadaan. La ilaha, ilah artinya bermakna ma'luh atau ma'bud, yaitu yang disembah. Ilah ini wazannya fi'al, seperti kitab artinya maktub. Kitab itu kitab dari kata-kata yak tubuh, menulis. Kitabun maknanya adalah maktubun, yang ditulis, yaitu yang ada tulisannya. Sama juga ilah itu ma'luh, yang artinya yang disembah. Maka la ilaha artinya tidak ada yang boleh disembah, meniadakan segala bentuk penyembahan. Kemudian baru ditetapkan illallah, dan hanya satu yang boleh disembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi la ilaha illallah ini maknanya adalah dalam kerangka mengesahkan dan mentauhidkan Allah dalam ibadah dan bukan dalam penciptaan.
Maknanya Allah yang Maha Esa, yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan lain selain Allah. Dan bukan maknanya tidak ada pencipta lain selain Allah saja. Benar, Allah adalah pencipta alam semesta dan tidak ada pencipta lain selain Allah. Namun itu tidak menjadi arti dari kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah yakni untuk menunjukkan arti bahwa yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dijadikan sesembahan, tempat bergantung, tempat meminta, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan, tempat untuk dicintai, yakni Allah Azza wa Jalla semata dan tidak ada yang lainnya. Maka dalam kalimat la ilaha illallah ini ada dua frase anak kalimat la ilaha dan illallah. Dua kalimat ini nggak boleh dipisahkan, dan itu yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dua kalimat ini mengandung arti. Yang pertama, la ilaha itu maknanya tahliyah. Tahliyah pakai kha. Dari asal kata khalla yukhalli, takhliyah artinya pengosongan, pembersihan, peniadaan, yaitu la ilaha menosongkan, meniadakan segala bentuk penyembahan, sesembahan. Baru kemudian yang illallah itulah tahliyah pakai hak. Jadi bedanya cuma titik di hak sama kha. Hak artinya halla yuhalli, menghiasi, yakni memberikan penentuan, penetapan, sehingga maknanya illallah, hanya Allah. Hanya Allah yang harus bersemayam di dalam hati kita, yang berhak untuk diibadahi dan bukan yang lainnya. Juga la ilaha illallah mengandung arti tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dari asal kata safa yusaffi, yang artinya menjernihkan, membeningkan, membersihkan dari segala bentuk penyembahan dan peribadatan. Itu makna la ilaha, itu tasfiyah, pembersihan, pensucian dari segala bentuk peribadatan dan penghambaan kepada siapapun. Dan tarbiyah yaitu illallah, dan hanya menetapkan satu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalimat la ilaha illallah mengandung arti nafyun wa isbat. Dan inilah rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu rukun pertama nafyun, kata-kata la ilaha. Rukun yang kedua illallah, isbatun, atau boleh isbat baru nafyun. Dan itu terungkap di dalam ayat-ayat, tapi di dalam makna la ilaha illallah nafyun dulu baru kemudian isbat. Ini rukun kalimat la ilaha illallah. Artinya dua rukun ini tidak boleh dipisahkan. Kita nggak boleh hanya mengatakan la ilaha berarti ateis, menolak segala bentuk Tuhan. Kita juga nggak boleh hanya mengatakan illallah, artinya hanya ilahun wahidun, ilahun Allah, ilah. Illallah artinya Allahu ilah, Allah lah sesembahan. Mengucapkan Allah lah sesembahan ini tidak menjadikan tauhid. Kenapa? Karena bisa jadi ada sesembahan lain selain Allah. Tetapi bila sudah diawali dengan pernyataan la ilaha, maka sudah menolak segala bentuk peribadatan dan penyembahan illallah, dan hanya menetapkan, mengukuhkan, mengokohkan satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat ini yang diucapkan dengan lisan, yang terlahir dari hati, difahami maknanya, diyakini, maka orang itu menjadi muslim. Mungkin secara syariat orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara lisan dohirnya dia muslim, tapi belum tentu dia secara batin muslim, dan hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kadang ada orang-orang, anak-anak gadis di kalangan kaum muslimin yang dipacari oleh laki-laki bukan muslim, kemudian ada yang sampai hamil dulu,
Ada yang juga mau melamar menikahi, kemudian menyatakan dirinya muslim. Ada yang benar-benar mencintai dan menjadi sebab muslimnya. Tapi tidak sedikit pula yang mereka pura-pura masuk Islam. Mereka ucapkan dua kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjalan waktu dia tidak mengerjakan fardu salat, tidak mengerjakan kewajiban rukun Islam, dan kadang-kadang kembali kepada agama semula dan bahkan menarik istrinya, naudzubillah. Maka kalau ada seseorang yang melamar kita, melamar anak kita perempuan dari orang non-muslim, harus betul-betul diteliti, diseleksi, benarkah dia masuk Islam karena memahami Islam, atau dia masuk Islam hanya semata-mata menikah. Sehingga di sini tidak mungkin dikatakan tauhid kecuali dengan menetapkan dua kata tadi, la ilaha illallah. Kemudian dua kalimat la ilaha illallah ini tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahandanya dan kaumnya. Surat Az-Zukhruf ayat 26. Nanti disambung dengan 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala berkata Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya, innani, Nabi Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku bara'un, berlepas diri. Berlepas diri yakni tidak terikut campur dan tidak bertanggung jawab, mimma ta'budun, terhadap apa saja yang kalian sembah, terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim pun sampai di dalam ayat lain dikisahkan oleh Allah dalam doanya mengucapkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini makna kalimat ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa, dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ini sungguhnya makna dari kalimat la ilaha. Kalimat la ilaha saja sampai di sini. Karena Nabi Ibrahim mengatakan aku berlepas diri dari Tuhan yang kalian sembah. Maknanya Nabi Ibrahim menolak segala bentuk penyembahan orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Baru kemudian di ayat ke-27-nya dalam surat Zukhruf, Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Kecuali yang telah menciptakanku, aku tidak berlepas diri, artinya aku mengimani, aku meyakini, aku menyembahnya, yakni yang menciptakanku. Siapa yang menciptakan kita? Menciptakan Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdini, maka sungguhnya aku yakin Allah akan memberiku petunjuk kepada jalan kebenaran. Kalau kita menyembahnya hanya kepada Allah. Ini hakikatnya kalimat illalladzi fatarani, ini makna dari kalimat illallah. Ayat ini menafsirkan makna dari kalimat la ilaha illallah, dan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang mengartikan ini, yang diartikan, yang memberikan penafsiran terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian di ayat 28-nya Allah katakan wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat Nabi Ibrahim ini yang mengatakan innani bara'um mimma ta'buduna illalladzi fatarani fa innahu sayahdin,
yaitu maknanya kalimat la ilaha illallah dijadikan sebagai kalimat yang baku yang tetap diucapkan oleh anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, dan terus nabi-nabi Bani Israel lainnya semua membawa kalimat ini setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai kepada keturunan yang terakhirnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, dengan kalimat ini mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini makna kalimat tauhid. Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman juga, yang firman ini menjadi arti dan penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang kufur kepada taghut. Kufur pada taghut itu artinya, taghut itu apa? Segala bentuk sesembahan selain Allah. Semua yang diibadahi, yang dikultuskan, yang diagung-agungkan, yang disembah-sembah selain dari Allah itu namanya taghut. Baik itu manusia maupun sumur, maupun keris, maupun pohon, maupun batu, maupun cincin, maupun gelang, maupun kalung, maupun jimat-jimat, bahkan kadang jabatan dan uang, harta kekayaan itu bisa menjadi taghut. Wa may yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang kufur ingkar kepada taghut, ini makna la ilaha. Barang siapa yang kufur kepada taghut artinya menolak segala bentuk peribadatan dan penyembahan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini makna illallah. Hanya Allah, dia hanya beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah, hanya mengagungkan Allah, mengkultuskan, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah. Wa yu'min billah, maka orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang erat, yaitu ditafsirkan oleh para ulama kalimat la ilaha illallah. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 62 yang mengandung arti kalimat la ilaha illallah pula. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa sungguhnya dialah Allah yang maha benar, sesembahan yang hak. Inilah makna illallah, bahwa dialah Allah sesembahan yang hak. Ini makna illallah, hanya Allah. Wa annama yad'una min dunihi, dan semua yang mereka sembah, yang manusia-manusia musyrik sembah selain Allah, huwal batil, dia adalah Tuhan palsu, Tuhan yang batil. Itu makna la ilaha. Dan banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Jadi kalimat la ilaha illallah merupakan keyakinan, menafikan sebuah keyakinan, menolak adanya segala bentuk peribadatan, dan menolak tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, diagungkan, dikultuskan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan la ilaha illallah merupakan isbatuha, menetapkan sesembahan itu hanya bagi Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ini mengandung makna keikhlasan, dan ini merupakan hakikatnya perwujudan dari kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi di sini ya cukup waktunya ini. Saya akan sambung sedikit pada syarat-syarat kalimat la ilaha illallah.
yang perlu kita perhatikan bahwa kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang imam di kalangan tabi'in. Beliau berkata, dikatakan kepada beliau, "Alaysat la ilaha illallah miftahal jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci untuk membuka pintu surga? Qala bala. Maka beliau berkata, benar. La ilaha illallah adalah kunci untuk kita membuka pintu surga. Walakin, akan tetapi kata beliau, kullu miftahin lahu asnan. Kata Wahab bin Munabbih, setiap kunci itu harus punya gerigi, harus ada giginya. Kunci polos tidak akan bisa membuka. Dan kalau kunci bergerigi, geriginya juga harus yang cocok untuk membuka pintu tersebut. Saya sambung sedikit ya. Maka dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, "Falau ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka." Kalau kamu membawa kunci yang ada geriginya yang pas, baru kamu bisa membuka pintu surga. Akan dibukakan pintu surga itu untukmu. Wa illa, namun kalau tidak punya gerigi, tidak punya gigi-gigi, atau ada gigi tapi tidak cocok, tidak pas, lam yuftah laka, maka tidak akan dibukakan pintu surga itu untukmu. Sebuah bahasa kiasan yang sangat indah dari perkataan Imam Wahab bin Munabbih, seorang imam di kalangan tabi'in. Maka miftahul jannah, kunci surga la ilaha illallah itu harus ada syaratnya dan memiliki hak-hak. Maka barang siapa yang ia memegangi kalimat la ilaha illallah tapi tidak memegangi syarat-syaratnya, tidak memenuhi hak-hak yang ada pada kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan dapat membuka pintu surga. Sehingga sekiranya dia sehari mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, 1.000.000 kali, tapi tidak mengamalkan syarat-syarat, tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah, na'udzubillah, jangan-jangan kita nanti kecewa di hadapan Allah. Karena ini ditetapkan berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyebutkan secara singkat dan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita uraikan. 7 syarat. Sebagian menambahkan 8, namun yang prinsip ini 7. Yang 8 ini, yang bagian 8 ini sudah dimaklumi di bagian awal yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Syarat pertama apa? Ilmu. Yaitu maknanya kita mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Harus tahu. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus meyakini maknanya. Tidak hanya tahu maknanya, tapi meyakini, mengetahui, menetapkan maknanya. Mengetahui maknanya yang pertama. Yang pertama mengetahui maknanya. Apa itu makna dari kalimat la ilaha illallah? Sehingga seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, man mata wa huwa ya'lamu. Nah, di sini ilmu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dia tahu hanya Allah yang berhak disembah dan tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Allahumma adkhilnal jannah, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Yang kedua, yaitu sambungan dari yang pertama. Al-ilmu pertama, pengetahuan, mengetahui. Yang kedua al-yaqinu, yaitu yakin. Yakin akan kebenaran dari kalimat la ilaha illallah dan kebenaran dari makna kalimat la ilaha illallah.
dengan meyakini bahwa sungguhnya Allah lah yang Maha Esa, yang berhak disembah, dan selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Bahkan sekiranya dia seorang nabi, sekiranya dia seorang malaikat, sekiranya dia manusia yang paling diagungkan, tidak boleh ditempatkan pada kedudukan seperti Tuhan yang disembah. Apalagi pohon, batu, cincin, keris, jimat, gelang, apalagi semuanya. Maka di sini keyakinan yang sempurna bahwa sungguhnya tidak ada sembahan lain selain Allah diyakini, dimahami maknanya, mengerti maknanya, dan diyakini. Yang ketiga, al-ikhlas, yaitu ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia ikhlas, benar-benar ingin mengharapkan keridhaan Allah, ingin mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Yakni maknanya ketika dia beragama, menunaikan semua bentuk ibadahnya, yang dia lakukan semuanya karena Allah dan bukan karena seseorang pun. Dia tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan tujuan satupun dari peribadatannya selain hanya kepada Allah dan mencari wajah Allah. Ini ikhlas. Masing-masing bagian ini sungguhnya memiliki pembahasan yang cukup panjang, namun ini saya ringkas. Yang keempat, yaitu as-sidqu yaquluha bilisanih, yaitu kejujuran di dalam mengucapkan. Artinya ketika dia mengucapkan dengan lidahnya la ilaha illallah, dia membenarkan, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya. Dia mengucapkan tahu maknanya, dia mengucapkan yakin terhadap kebenaran makna itu, dia mengucapkan ikhlas hanya karena Allah, dan dia apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jangan lisannya ngucapin la ilaha illallah, hatinya penuh dengan kemunafikan, naudzubillah. Maka yuwafiqu qalbuhu lisanu, ucapan lidahnya sesuai dengan hatinya. Sehingga inilah hakikat mukmin, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, hatinya juga ikut mengucapkan. Inilah perbedaan mukmin dengan munafik. Munafik mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya, dia mengaku muslim tapi hatinya benci terhadap syariat-syariat Allah. Dia mengaku dirinya muslim tapi hatinya penuh kebencian terhadap apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya, apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, yaitu al-mahabbah, cinta. Maka sungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib mencintai kalimat la ilaha illallah, dan wajib mencintai semua kandungan makna la ilaha illallah, yakni semua syariat yang datangnya dari Allah harus kita cintai, tidak ada yang boleh kita benci satupun. Termasuk syariat jihad, sekiranya itu bertepatan kita terkena kewajiban jihad, seperti di negara-negara muslim, di Palestina, mereka harus terus berjihad. Di Afghanistan dulu, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Dan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka seorang mukmin tidak boleh dia mengingkari jihad, dia harus mencintai, karena jihad termasuk terkandung di dalam tuntutan ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak menyukai, tidak mencintai apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, apa yang masuk dalam konsekuensi la ilaha illallah, maka dia terkena penyakit kemunafikan, naudzubillah min dzalik. Yang keenam, yaitu al-qabul, ia menerima dan
melakukan ketaatan yang sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa yang ada dalam ajaran agama ini, agama tauhid ini akan dia amalkan semua semampu yang bisa dia lakukan. Dan ia menerima sepenuh hati terhadap apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu syarat daripada kalimat la ilaha illallah yang ketujuh. Mana ini? Al-linqiyat, ketundukan dan kepatuhan atau al-khudu. Maka makna tunduk itu ya ini, kalau tadi al-qabul, menerima kalimat la ilaha illallah, tidak menolaknya, maka kalimat al-inqiyat yaitu tunduk, patuh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tunduk kepada Allah harus tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun selain agar ditaati dengan izin Allah azza wa jalla. Inilah tujuan utama diutusnya para rasul, agar kita taat patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Dalam artian dia harus meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang wajib kita taati. Dan di dalam ajaran inilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya disitulah terkandung ajaran yang sempurna dari agama ini. Hadza naktafi, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Insyaallah pembahasan berikutnya, penguraian lebih mendalam sedikit tentang syarat-syarat dan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada